Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5, anggota Siti Murtisari 1940 10 20 06, Rusman 1940 10 20 32, Seli Sipa Sastri 1940 10 20 24, Penny Petrus 1940 10 20 20. Adapun materi dari kami yaitu penginderaan jauh untuk pemantauan fenomena laut dan pesisir. Adapun pengertian akan disampaikan oleh Siti Murtisari. Kepada Siti saya persilahkan. Baiklah, penginderaan jauh merupakan teknik untuk mendapatkan informasi mengenai objek di permukaan bumi tanpa kontak fisik dengan objek tersebut. Teknik ini menggunakan perekaman gelombang elektromagnetik atas area di permukaan bumi yang dipresentasikan dalam sebuah citra atau gambar. Berbagai citra yang dihasilkan ini selanjutnya diproses untuk beragam aplikasi di bidang pertanian, kebumian, aplikasi spesifik untuk ekologi, dan bidang-bidang lainnya. Fauzi 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Penny Petrus. Kepada Penny Petrus saya persilahkan. Baiklah, kelebihan pengedaran jauh. Yang pertama, observasi adalah deteksi dan identifikasi terhadap kondisi habitat atau suatu wilayah. Dan yang kedua, mampu mengkuantifikasi fenomena-fenomena di permukaan bumi dengan beragam pendekatan. Variabel fisik dan biologi dapat diukur dengan penginderaan jauh. Misalnya, ketinggian, produktivitas, tipe, awan, suhu, permukaan, jumlah curah hujan, kecepatan angin, dan kualitas air. Yang ketiga, pemetaan berhubungan dengan data spasial karena output akhir dari pengolahan data spasial adalah peta. Salah satu peta yang dihasilkan dari penginderaan jauh yang paling umum adalah peta klasifikasi penggunaan lahan. Lanjutan. Yang pertama, penginderaan jauh dapat menjadi alat utama dalam monitoring fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Monitoring perubahan penggunaan lahan, kebakaran hutan, pola fragmentasi, hingga monitoring cuaca dan iklim. Kedua, proses dari pengambilan keputusan terutama dalam pengolahan pesisir, termasuk pengambilan keputusan untuk pengelolaan kawasan lindung dan pemetaan perubahan. Ketiga, data penginderaan jauh merupakan data hasil perekaman permukaan bumi oleh sensor penginderaan jauh. Sensor penginderaan jauh merekam intensitas gelombang elektromagnetik yang mencapai sensor dengan unit radiasi yang diterima sensor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Seli Sipa Sastri. Kepada Seli saya persilahkan. Produk pesisir yang dihasilkan dari penginderaan jauh. Yang pertama itu ada produk sumber pesisir, pulau-pulau kecil, monitoring perubahan lingkungan, bencana seperti tumpahan oli dan tsunami, pengukuran faktor-faktor biofisik seperti warna laut, suhu permukaan laut, kandungan klorofil, material transubstansi, dan tata guna lahan. Kemudian yang kedua, pemetaan banjir di kawasan pesisir. Data yang dibutuhkan untuk pemetaan banjir meliputi data ketinggian. Data ketinggian dapat diperoleh melalui survei teoretis atau dengan penginderaan jauh seperti data digital elevation model dan light deletion and ranging. Dan yang ketiga, kebencanaan isu. Bencana menjadi hal utama yang diperhatikan di kawasan pesisir. Bencana-bencana tersebut antara lain intrusi air laut, penurunan muka tanah, tsunami, gempa bumi, dan erosi. Data multitemporal mendukung infografik pra dan pasca bencana terjadi. Upaya mendukung mitigasi dan rencana
kontingensi dapat dilakukan dengan data yang tersedia. Yang terakhir, monitoring kualitas air parameter. Parameter kualitas air tidak semuanya dapat dianalisis menggunakan data penginderaan jauh. Parameter fisik seperti suhu permukaan laut dapat diinteraksi dengan citra penginderaan jauh termal. Kualitas air juga dapat diperoleh melalui pengembangan algoritma pemrosesan citra untuk deteksi kandungan klorofil, sedimentasi, tumpahan minyak, hingga pencemaran dari industri. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.